Good morning teman-teman semua, selamat pagi. Saya percaya hari ini hidup kalian di dalam penyertaan Tuhan yang baik. Tetap semangat ya hari ini. Hari ini tanggal 14 Juni 2024. Renungan The Message dengan tema Seorang Sahabat. Tahukah Anda ketika kita mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, kita berkomitmen tinggi, kita mau belajar menyerahkan hidup kita, mengikut Tuhan. Faktanya saudaraku, dengar baik-baik ya, ini sering terjadi. Ekonomi hidup orang itu tidak kunjung pulih biasanya. Kesehatannya juga tidak kunjung baik, bahkan tidak disembuhkan Tuhan. Masalahnya pun tidak kunjung selesai. Bahkan tidak jarang keadaannya tidak berbeda dengan mereka yang tidak sungguh-sungguh bertekun mencari Tuhan. Jujur saudaraku, itu menjadi satu alasan yang membuat seseorang yang di awal sungguh-sungguh mau ikut Tuhan jadi lemah. Jadi malas bertekun di hadapan Tuhan. Atau bahkan banyak yang murtad habis itu. Padahal ada satu pengertian yang sangat penting dan berharga di dalam mengiring Tuhan. Seseorang tidak dapat mengerti kebenaran ini kalau ia memang mencari Tuhan lalu ekonominya dipulihkan, semua doa-doanya diperoleh, sembuh, yang sakit jadi sembuh, semua hutang piutang beres, masalah lancar. Maka kalau begitu saudaraku, maka semua orang akan cari Tuhan dengan mudah. Mereka pasti akan cari Tuhan, tapi motif mereka salah. Mereka bukan cari Tuhan, tapi mereka mencari pertolongan Tuhan saja. Dan itu meleset. Sebab yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu dan hidupku, itu bagaimana kita mengenal Dia. Bagaimana kita mengenal pribadinya. Kalau kita bicara pribadinya berarti kita mengenal hati Tuhan. Kita mengenal karakter Tuhan. Kita mengenal dekapan Tuhan. Kita mengenal setiap kalimat, setiap lirih dari kata-kata Tuhan. Kita mengenal diamnya Tuhan. Nah itu loh saudaraku, itu yang saya maksud. Itulah yang selalu saya katakan rajutan cinta kita sama Tuhan. Bahkan di dalam diamnya pun kita mengerti Dia. Wah itu keren saudaraku. Dan dari pengenalan akan Tuhan itu, kita kenakan dalam hidup kita. Sebab Allah menghendaki kita jadi anak-anak Tuhan yang punya keintiman dengan Dia. Maksudnya begini saudaraku, supaya kita berkarakter, kita bersifat, kita berkodrat seperti Dia, Allah kita itu. Allah tidak peduli bagaimana keadaanmu, kaya, miskin, sehat, sakit, hidup dalam masalah atau tidak. Maka jangan kita jadi lemah. Tetapi di dalam segala keadaan kita dan di dalam segala apapun yang harus kita hadapi, seperti firman Tuhan berkata, Allah mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Artinya apapun keadaan kita hari ini, tidak mengganggu atau tidak mempengaruhi cara pandang kita ke Tuhan. Tetapi apapun kondisi kita hari ini, seharusnya menjadi modal utama untuk kita mengenal Dia, mempercayai Dia. Jadi kita tidak ragu lagi dengan keadaan hidup kita. Dan kita tidak mempertanyakan itu di hadapan Tuhan. Maka jangan jadi lemah saudaraku. Sebab Tuhan layak dan pantas kita percayai. Walaupun tidak ada tanda-tanda lahiriah kehadiran Tuhan. Tidak ada perlakuan istimewa Tuhan kepada kita. Tapi kita tetap memilih Tuhan. Maka dari itu saudaraku, kesaksian hidup seseorang tidak bisa jadi pangkalan
yang kita ambil persis, sama persis kita terapkan dalam diri kita. Nggak bisa. Karena Tuhan bermain pribadi lepas pribadi dengan keadaan dan keunikan masing-masing individu. Jadi di sini, di setiap pagi, di dalam renungan The Message, saudaraku, Anda bisa lihat, atau kesempatan-kesempatan di mana saya membawakan kebenaran firman. Saya selalu berkata bahwa kenali Tuhan melalui cerita hidupmu sendiri. Bukan melalui cerita hidup pendeta si A, si B, si C, orang A, orang B. No. Karena kau akan mempertanyakan Tuhan suatu hari nanti. Kenapa Tuhan lakukan si A seakan-akan istimewa? Kenapa aku tidak, Tuhan? Kenapa kau bawa aku di dalam padang belantara seakan-akan seperti Musa yang berkeliling dengan bangsa Israel 40 tahun? Sedangkan si B itu kok enggak, Tuhan? Selalu saya katakan, saudaraku, Tuhan merajut individu lepas individu secara unik. Jadi jangan pernah lihat hidup orang lain, tapi garaplah hidupmu. Kau rajut hidupmu bersama dengan Tuhan secara personal, secara eksklusif, saudaraku. Ya, kalau proses pendewasaan itu berlangsung dengan baik, berlangsung dengan benar dalam hidupmu, dan kita bertumbuh dewasa, kau dan saya bisa jadi sahabat Tuhan. Menjadi seorang sahabat Tuhan itu indah, saudaraku. Yesus berkata begini, kamu tidak lagi menjadi hambaku, tetapi sahabatku. Karena hamba tidak tahu yang dilakukan tuannya. Sebagaimana dalam kehidupan ini kita juga kadang-kadang menemukan majikan yang menerima dan menganggap bawahannya sebagai sahabat. Karena setia, karena pembelaan bawahan itu. Maka ketika kita menjadi seorang sahabat, apalagi sahabatnya Tuhan, disitulah Tuhan akan memberitahukan kepada kita rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita yang luar biasa dan spektakuler. Tapi Allah menuntut kualifikasi tinggi untuk kita menjadi seorang sahabat Tuhan. Kualifikasinya apa? Memilih Tuhan. Orang yang hidupnya memilih Tuhan, hidup di dalam kekudusan setiap hari, hidup yang tidak terikat dengan percintaan dunia, tidak menyalahgunakan pelayanan untuk kepentingan pribadi. Itu adalah orang-orang yang memang berkualifikasi menjadi seorang sahabat, yaitu sahabatnya Tuhan. Dia bisa menaklukkan segala godaan dalam hidupnya. Dia meletakkan kepentingan Tuhan lebih dari apapun dalam hidupnya. Dia berani bayar harga. Dia berani perih, dia berani sakit untuk Tuhannya. Dia berani mengutamakan kepentingan Tuhannya dibanding kepentingan dirinya. Itu butuh waktu. Tetapi kalau orang mengarah ke situ dan mau berjuang sampai dia berani berkata, berkorban itu perih, sakit. Kalimat itu, saudaraku, tidak bisa dicerna dengan simpel. Tetapi kalau orang duduk dekat kaki Tuhan tiap hari, pengertiannya akan bayar harga, pengorbanan, sakit untuk Tuhan itu akan semakin utuh, semakin deep, semakin dalam, dan semakin berkualitas. Sampai di satu titik, gambaran orang yang satu pribadi manusia yang mengenakan tubuh daging yang sampai di titik berani sakit untuk Tuhan, itu adalah pribadi Yesus. Dia berani sakit untuk kepentingan Bapaknya. Kau dan saya harus didrive sampai kalimat berani berkorban itu seperti pribadi Tuhan Yesus itu. Utuh, berkualitas, padat, dan berkelas. Itu yang harus kita kejar. Dimulai dari hal-hal kecil.
Dari pilihan 24 jam pilihan yang harus kita pilih. Tuhan, dan terus itu. Itu yang membuatmu dan membuatku kualifikasinya tinggi, berkualitas tinggi. Dan di dalam pilihan itu, Tuhan akan melihat, kau pantas gak menjadi seorang sahabatku. Tidak banyak orang Kristen paham ini, saudaraku. Tidak banyak, jujur tidak banyak. Dan mungkin banyak hamba Tuhan pun belum sampai memahami di titik ini. Karena bayar harganya tinggi. Bayar harganya segenap hidup. Ya, mungkin hari ini hidupmu nyaman, saudaraku. Kau punya semuanya. Ingat, marilah kita mengambil apa yang menjadi kesenangan keluarga kita, kesenangan kita untuk pekerjaan Tuhan. Berani nggak? Mungkin ada orang yang meragukan, tapi hal itu tidak masalah. Kita tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Jadi jangan pikirkan pandangan buruk atau negatif tentang kita. Kita melihat bagaimana kita harus berjuang saja. Dan biar orang mencontoh bagaimana kita benar-benar ekstrim untuk Tuhan. Karena kalau kita masih standar rata-rata, maka engkau tidak akan pernah bisa menjadi seorang sahabat di mata Tuhan. Kalau kau berani hidup suci, hidup bertanggung jawab, menggarap hidupmu dengan sungguh-sungguh, kerja keras, hidup sehat, semuanya. Hidup dalam kekudusan, jaga hati, jaga semuanya yang terbaik. Maka kau sedang menghargai perasaan Tuhan. Pagi hari ini, saudaraku, coba renungkan kualitas seorang sahabat. Kalau dirimu dan diriku pun pasti punya kualifikasi untuk kita memilih seorang sahabat. Tuhan pun juga sama. Dia punya kualifikasi sendiri untuk memilih seorang sahabat yang bisa menjadi teman untuk dia berbagi hati, berbagi perasaan, berbagi pikiran, berbagi visi dan misi. Dan orang-orang seperti itu pasti bukan orang yang perhitungan, bukan orang-orang yang sombong, bukan orang-orang yang sok pandai, pelit, matre. Gak mungkin, saudaraku. Orang-orang yang menjadi kualifikasi seorang sahabat Tuhan pasti orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, sudah kembali baik wajah dirinya. Dan orang-orang yang pasti menjadi seorang sahabat Tuhan adalah orang-orang yang berkualitas tinggi. Pastikan itu engkau dan saya. Selamat pagi, saudaraku. Beraktivitaslah. Dan setiap pilihan yang harus ditentukan hari ini, pastikan kau dan saya memilih Tuhan dan kepentingan Tuhan. God bless you.